Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Rasidin. Kali ini kita akan belajar tentang pengolahan bahan pangan serealia, umbi, dan kacang-kacangan menjadi makanan atau minuman pada mata pelajaran prakarya kelas 8 semester 1. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu memahami pengertian, jenis, dan manfaat dari bahan pangan serealia, umbi, dan kacang berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Pengertian dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Kita mulai dari pengertian serealia. Serealia adalah jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian atau rumput-rumputan yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau pati. Yang kedua yaitu pengertian kacang-kacangan. Kacang-kacangan adalah biji berukuran lebih besar dibandingkan serealia yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan ternak. Dan pengertian dari umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk sebagai akibat perubahan fungsinya. Jenis dan manfaat dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Jenis dari serealia yang pertama yaitu beras. Beras adalah butir padi yang sudah dipisahkan dari sekam. Beras mengandung karbohidrat yang kaya akan zat gula atau glukosa. Rasa manis dari kandungan glukosa merupakan sumber energi yang bermanfaat bagi tubuh untuk melakukan berbagai aktivitas. Yang kedua yaitu jagung. Tanaman jagung sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Hampir seluruh bagian tanaman jagung dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan, antara lain batang dan daun muda, biasanya untuk pakan ternak. Batang dan daun tua yang setelah panen biasanya digunakan untuk pupuk hijau atau kompos. Batang dan daun kering biasanya untuk kayu bakar. Lalu batang jagung biasanya untuk lanjaran dan bahan kertas. Buah jagung muda biasanya untuk sayuran, perkedel, bakwan, dan sambal goreng. Lalu biji jagung tua biasanya untuk pengganti nasi, marning, berondong, roti jagung, tepung, bihun, bahan campuran kopi bubuk, biskuit, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu sorghum. Sorghum bisa dimanfaatkan dari daun sampai akarnya. Daun biasanya sebagai pakan ternak. Tangkai daunnya juga bisa dijadikan kerajinan tangan dan sapu. Batang sorghum biasanya untuk lumbung bioetanol dan bahan pembuat kertas. Batang yang masih muda bisa dibuat sirup karena rasanya manis. Akar sorghum biasanya digunakan untuk jamu untuk memperlancar peredaran darah. Dan biji sorghum kandungan gizinya sangat besar. Nilai protein, kalsium, dan karbohidratnya juga sangat besar dibandingkan dengan beras dan jagung. Dan yang terakhir yaitu gandum. Beberapa manfaat gandum bagi kesehatan tubuh sebagai berikut. Yang pertama, mengkonsumsi gandum akan membuat tubuh merasa kenyang lebih lama. Ini karena serat larut yang ada di dalam gandum cenderung memperlambat pencernaan karbohidrat, sehingga mengurangi lonjakan kadar gula darah yang pada akhirnya tak akan mendesak untuk selalu makan. Yang kedua, mengonsumsi gandum secara teratur akan menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Yang ketiga, mengkonsumsi gandum baik untuk menurunkan berat badan. Yang keempat, mengkonsumsi gandum bisa bermanfaat untuk menyembuhkan sembelit. Dan yang terakhir, senyawa fitokimia pada gandum bisa mengurangi risiko seseorang terkena kanker. Selanjutnya kita akan membahas jenis dari kacang-kacangan. Yang pertama yaitu kacang tanah.
Kacang tanah mengandung banyak nutrisi yang dibutuhkan kesehatan tubuh, diantaranya serat, protein, karbohidrat, lemak, dan berbagai macam vitamin serta jenis mineral. Kandungan pada kacang tanah dapat bermanfaat dalam membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, menjaga sirkulasi aliran darah otak, serta antioksidan, dan mencegah penyakit kanker, jantung, dan kolesterol tinggi. Selanjutnya yaitu kacang hijau. Kacang hijau merupakan bahan pangan yang menyehatkan karena memiliki kandungan nutrisi yang sangat bermanfaat sebagai obat-obatan dan kesehatan tubuh. Misalnya kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B kompleks yang berkhasiat sebagai obat beri-beri, demam nifas, dan pelancar air seni. Mengandung zat besi yang tinggi sehingga dapat bermanfaat bagi penderita kurang darah atau anemia. Mengandung serat yang tinggi dan rendah lemak. Mengandung vitamin B kompleks yang sangat baik sebagai makanan pendamping ASI dan berbagai macam manfaat lainnya. Selanjutnya yaitu kedelai. Kacang kedelai memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk tubuh. Di antaranya memiliki kandungan protein nabati yang tinggi, berguna untuk membantu membangun sel tubuh yang baik untuk vegetarian. Mengandung B1, B2, B6, dan provitamin A, kalium, magnesium, selenium, fosfor, karbohidrat, protein, dan asam omega 6. Yaitu sumber lemak sangat baik untuk susu bayi karena kandungan gizinya yang lengkap. Dan yang terakhir yaitu umbi. Misalnya ubi jalar. Ubi jalar merupakan salah satu bahan makanan yang sangat sehat dan sangat baik untuk semua orang, mulai dari anak balita sampai orang tua. Hal ini karena ubi jalar memiliki kandungan gizi karbohidrat yang tinggi, sehingga membuat energi tidak sekaligus terlepas, melainkan secara bertahap. Yang kedua yaitu singkong. Umbi singkong sering dimanfaatkan sebagai pengganti makanan pokok karena mengandung banyak karbohidrat, namun miskin protein. Sementara daunnya termasuk sumber protein yang bagus karena mengandung asam amino metionin. Yang ketiga yaitu talas. Umbi talas biasanya sebagai sumber karbohidrat pengganti beras sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Salah satu daerah yang makanan pokoknya umbi talas adalah Kabupaten Sorong, Papua. Pelepah dan daun talas dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan, obat, maupun pembungkus makanan. Bagian yang tidak dapat dimakan hanyalah akar-akar serabutnya. Yang terakhir yaitu jenis umbi lainnya yaitu kentang. Salah satu manfaat kentang yaitu memelihara kesehatan sistem pencernaan karena mengandung serat yang cukup tinggi. Manfaat lainnya yaitu bisa memelihara kesehatan kulit wajah, lalu mengurangi kadar kolesterol karena kalorinya rendah, dan baik untuk perkembangan otak karena adanya zat besi dan tembaga. Dan yang terakhir adalah dapat menghilangkan stres pikiran karena kandungan vitamin B6. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan, yang pertama yaitu serelia adalah jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian atau rumput-rumputan yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau pati. Kacang-kacangan adalah biji berukuran lebih besar dibandingkan serelia yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan ternak. Dan umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk sebagai akibat perubahan fungsinya.
Jenis cerealia ada beras, jagung, gandum, dan sorghum. Jenis kacang-kacangan terdiri dari kacang hijau, kacang tanah, dan kedelai. Dan jenis umbi ada ubi jalar, singkong, talas, dan ketan. Selanjutnya kita akan membahas teknik pengolahan moist head atau teknik pengolahan basah dan dry head cooking atau teknik pengolahan kering, serta kemasan dalam pengolahan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.